Halo kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya Anda semua di sana sepanjang PKP ini? Kita bersama lagi di dalam Renungan Roti Hidup. Hari ini adalah siri yang ke-17. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Berpaut. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudara, ada seorang wanita bernama Naomi yang tinggal bersama dua anak lelakinya yang bernama Mahlon dan Keilon, karena suaminya sudah meninggal dunia. Lalu kedua anak laki-lakinya itu menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Beberapa waktu kemudian, kedua anak lelakinya itu juga meninggal dan akhirnya Naomi harus tinggal bersama dengan kedua menantunya saja. Nah, di tengah situasi sulit ini, Naomi minta kepada kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah keluarganya. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Mereka pun bertangis-tangisan dan merasa berat untuk meninggalkan ibu mertuanya itu. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Orpa memutuskan untuk pergi karena dirasa sudah tidak ada harapan bila tetap tinggal bersama mertuanya. Tapi berbeza dengan Rut yang berkeras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Janganlah dasar aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah ke bangsaku, Allahmulah Allahku. Ternyata Rut membuat pilihan hidup yang benar, yaitu tetap berpaut kepada Naomi, yang akhirnya membawanya untuk bertemu dengan seorang kaya yang bernama Boas. Rut 2 ayat yang pertama. Pertemuannya dengan Boas membuatkan hidup Rut dipulihkan secara luar biasa. Dari perempuan Moab yang tidak ada pengharapan, menjadi wanita yang punya masa depan setelah dinikahi oleh Boas. Lebih daripada itu, oleh perkawinan ini, maka lahirlah keturunan Raja Daud, Raja Salomo, dan juga Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Di mana dan kepada siapa hatimu berpaut hari ini akan menentukan masa depan hidupmu. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Padahal Tuhan telah berfirman kepada umat Israel tidak boleh berkawin campur dengan bangsa-bangsa asing, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah lain. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Dengarkan ini anak-anak muda. Jagalah hatimu, jangan terpaut lalu jatuh cinta kepada mereka yang tidak seiman dengan engkau. Karena sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu dari Tuhan Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup. Sebab itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14e berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Pastikan hatimu tetap berpaut kepada Tuhan. Tidak kira walau bagaimana kacau keadaan sekarang akibat COVID-19, keadaan sekeliling yang kacau dan bergolak boleh memaksa kita dari tetap berpaut kepada Yesus. Saul kita adalah batu karang yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus. Kasih-Nya yang tak terhingga sanggup memegang kita dengan kuat dan aman. Saudara, pastikan setiap hari hatimu, imanmu berpaut pada Saul yang benar, bukan pada kekayaan, status,
pangkat, penghasilan bulananmu, penampilanmu, atau segala sesuatu yang dari dunia ini, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu, keluargamu, bisnismu, bahkan kerjayamu.